juga mungkin dia diminta juga formulir khusus ya. Dan untuk verifikasi again itu kan tergantung daripada legalitas compliance, apakah jadi ini websitenya ya? Ya, websitenya. Andrew mau tanya mengenai legalitas dulu ya, Bu Nersi? Boleh. Ya, silakan. Nah, karena saya kan untuk market Indonesia ya, jadi kalau kita masuk ke websitenya, di sini ada FSC untuk license-nya. FSC. Mungkin semua trader dan semua IB saya rasa tahu FSC itu apa. Iya. Mas Andrew kira-kira tahu FSC? Saya tahunya kebanyakan Bapepti, ASIC. Saya kan banyak that's ASIC ya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan di sini regulated as Cycles ya. Seychelles FSA ya, Financial Services Authority of Seychelles. Kita sudah terregulasi. Kemudian jadi kalau misalnya kita pergi ke broker-broker untuk offshore, khususnya Indonesia ya, itu mereka ada yang under Seychelles, mereka ada yang under Vanuatu, mereka ada yang under Saint Vincent. Dan broker kita untuk yang M4 Markets under Seychelles ini regulasinya sangat strict. Artinya apa arti dari regulasi sangat strict? Ada perlindungan untuk klien. Jadi tidak bisa kita berbuat yang tidak sesuai legalitas license maksudnya untuk klien. Jadi betul. Jadi saya bisa jadi rekomendasi salah satu untuk trader, untuk IB memilih M4 Markets karena license kita termasuk license yang sangat strict untuk yang offshore. Bedanya apa aja dengan tadi Vanuatu, lalu apalagi tadi yang tadi Ibu Nersi sebutin, itu bedanya apa aja? Seychelles ya. Tahu nggak bedanya apa? Hampir sama sebenarnya ya. Karena ketiga license tersebut adalah untuk market yang offshore, khususnya untuk Asia market ya. Karena kalau untuk yang FCA, untuk SISEC itu kan untuk klien Eropa. Kemudian untuk ASIC itu kan untuk klien Australia ya kan. Tetapi kenapa M4 Markets memilih Seychelles dari beberapa regulasi Vanuatu dan Saint Vincent? Saya malah taunya dari beberapa klien. Oh, Seychelles itu lebih strict loh, Ibu Nersi. Oh ya, berarti bagus ya. Iya, memang bagus. Mereka bilang gitu. Berarti M4 Markets sudah under Seychelles. Iya, sudah under Seychelles. Bisa dilihat di website kita. Saya bilang begitu. Dan memang tiap market itu kan berbeda-beda permintaan klien, berbeda-beda permintaan daripada IB kita kan. Yeah. Dan again kita juga harus melihat kedua sisi. Kadang-kadang IB maunya needs-nya mereka hanya mereka saja yang harus di-approve, tetapi apakah itu bisa di-manage oleh perusahaan? Jadi again kita harus lihat dari kedua sides lah ya, both sides between IB and the management. Oke, lalu selanjutnya Andrew mau tanya, di sini Andrew lihat dia ada platform MetaTrader 4 dan 5 ya? Betul. Oke, jadi kita sudah ada MT4 dan MT5. Ya, lalu apa yang membedakan antara broker M4 Market ini dengan broker yang lain? Oke, pertanyaan bisa dibilang pertanyaan gampang dan sedikit sulit menjawabnya ya. Okay. Gampang itu. Pertanyaan yang gampang adalah kalau dibilang dari beberapa produk semua broker hampir sama ya. Hampir sama semuanya. Dan ada beberapa broker luar, broker internasional dan juga mungkin broker lokal, mereka ada memberikan mungkin account trading yang bebas swap. Ada juga mungkin mereka memberikan bebas swap hanya untuk klien muslim. Ada juga mungkin broker memberikan bebas swap untuk semua klien. Ada juga mungkin broker lokal yang tidak memberikan swap free. Jadi saya nggak tahu benar apa enggak ya. Nah, sementara M4 Markets khususnya untuk Indonesia, semua klien tidak tergantung daripada religion, mereka bisa dapat privilege bebas swap. Bebas swap. Okay. Ya, jadi either tanpa mereka syarat, ada syaratnya nggak? Ada syaratnya? Tidak ada syarat.
Tidak ada syarat. Jadi M4 Market sudah memberikan by default untuk klien Indonesia, mereka kalau misalnya apply swap free langsung dari dashboard, mereka akan langsung dapat email bahwa swap free mereka akan di-approve. Jadi mereka bisa overnight trading di M4 Markets. Tidak perlu khawatir karena swap itu cukup tinggi. Swap itu cukup tinggi dan bagusnya lagi untuk Indonesia market compare dengan koleg saya yang market lain, mereka tidak bisa diberikan bebas swap. Mereka tidak bisa diberikan bebas swap. Dan hampir sama kadang-kadang IB yang kita berikan rebate-nya itu ada yang mungkin kita berikan tinggi, ada yang mungkin kita berikan rendah, ada yang mungkin kita berikan medium. Again, kita berbicara bisnis, depends on the business of the IB will bring to the company. Of course, the company will give like a better rebate, right? So jadi kita lagi untuk M4 Market kita bisa adjust, kita bisa sesuaikan permintaan IB untuk mereka membawa bisnis, untuk mereka merekomendasikan M4 Markets kepada network mereka. Oke. Jadi kelebihan dari M4 Markets untuk Indonesia, mereka bisa mendapatkan bebas swap secara langsung tanpa harus mengisi formulir ini segala macam tidak. Kemudian untuk M4 Markets kita ada beberapa account trading, mungkin ada ini ya. Nah, kita ada standard account. Oh iya. Ada raw spread, ada premium, ada dynamic leverage. Nah, kalau kita lihat dari minimal deposit berbeda ya. Ya Mas Hendro bisa lihat ya? Betul, saya lihat. Bisa lihat ya, oke. Untuk standar, klien bisa start deposit $5, mereka bisa dapatkan leverage sampai 1.000 up to. Kemudian spreadnya sangat kompetitif, kita start 1.1 pips. Nah, untuk raw spread, di mana kita memberikan spread yang sangat rendah, mereka bisa start $500, di mana spread untuk Euro USD-nya start dari 0 dan leverage yang bisa kita berikan untuk raw spread adalah 500. 500. Kemudian untuk premium bisa dibilang ini kalau di broker lain adalah account VIP account. Untuk beberapa broker luar, untuk account VIP mereka start deposit minimal 20.000 atau 25.000. Sementara di M4 Markets kita hanya berikan minimal 10.000 untuk mereka mendapatkan premium account. Kemudian mereka mendapatkan raw spread langsung dari liquidity provider dan leverage masih kita bisa kasih 500 karena di broker-broker lain untuk VIP account biasanya leverage mereka hanya kasih 200 atau 300. Dan kelebihannya lagi komisi untuk account premium kita hanya charge $5 per lot. Jadi bedanya apa sama raw spread ya? Saya lihat ini di website kurang lebih sama ya. Enggak, kalau dilihat dari di sini kan kelihatan dari 3.5. Oh, fee-nya ya. Ya, komisinya betul. 3.5 each side, berarti kalau satu lot itu $7. Sementara untuk yang premium account klien itu bisa hemat $2 per lot ya. Di sini each side itu cuma $2.5. Baru saja saya punya klien dia tertarik untuk upgrade untuk ke premium account-nya. Karena dia lebih suka spread rendah, raw spread, dan kenapa tidak dia hanya di charge $2.5 untuk komisi each side, jadi $5 per lot dan dia bisa dapat bebas swap. So sangat bagus untuk klien yang mungkin trading minimal 10.000 mereka bisa ambil premium account. Kemudian yang dynamic leverage. Dynamic leverage biasa ini bisa dibilang leverage-nya cukup tinggi. Jadi ini nanti akan masuk ke dashboard areanya, itu mereka bisa start leverage-nya 5.000. Kita tahu semakin tinggi leverage, semakin tinggi resiko yang kita hadapi. Begitu juga kalau kita profit, kita juga besar profitnya. Betul ya? Betul. Nah, untuk dynamic leverage bagi teman-teman yang mungkin high risk dengan modal kecil, mereka bisa
coba dengan dynamic leverage di mana lebih dari 1.000 leverage-nya. Oke. So kita ada 4 jenis account trading, depends on the client, apakah mereka mau start dengan small amount atau mereka mau langsung start minimal 10.000 tapi mereka dapat privilege dengan row spread dan komisinya kecil. Mereka untuk ketiga account ini mereka bebas swap. Mereka bisa apply bebas swap dari dashboard. Oke. Lalu pertanyaan Endo selanjutnya, apakah ada syarat-syarat tertentu atau syarat apa supaya klien atau member mereka bisa menjadi klien di M4 Market? M4 Market. Ya. Oke. Syaratnya klien register ke M4 Market pastinya. Kemudian mereka upload 2 dokumen. Kita perlu ID untuk Indonesia. Mereka sudah notice bahwa KTP Indonesia meskipun expired bagi Indonesia itu berlaku, bisa diterima sebagai ID ataupun SIM atau driving license bisa diterima sebagai ID. Ya. Kemudian mereka harus mengupload bukti alamat, bisa berupa family card atau kartu keluarga, billing statement 3 bulan terakhir, contoh misalnya tagihan handphone, tagihan internet, tagihan air dan listrik, atau mereka mau memberikan bank statement atau SIM juga bisa digantikan sebagai bukti alamat. Jadi it's not so very difficult untuk Indonesia. Dokumen kita perlu 2 dan rata-rata saya rasa orang Indonesia punya family card ya, kartu keluarga, mereka bisa upload sebagai bukti alamat. Kalau memang mereka sudah melengkapi pendaftaran dan upload 2 dokumen, mereka akan approve. Bisa langsung menjadi verified account. Iya, berarti ini umum ya, maksudnya cara daftarnya di M4 Market dengan broker lain ini sepertinya kurang lebih sama ya? Sama. Tidak ada yang spesial sih. Ya, maksudnya tidak ada yang menyulitkan lah, rata-rata tidak ada yang menyulitkan. Betul. Broker lokal juga syaratnya sama sih. Sama ya, oke. Biasanya klien-klien kita itu kalau daftar ya, mereka itu kesulitannya di dokumen kedua tuh. Bukti alamat ya, POR. Address approval. Kalau KTP kan mereka umumnya punya lah ya. Nah, pasti. Lalu apakah ada syarat-syarat umur atau pekerjaan yang dilarang untuk bisa daftar di sana? Contohnya begini, Bu Nersi. Kalau kita sebut di broker lokal, mereka itu masih ada beberapa pekerjaan yang dilarang seperti PNS, Polri, TNI, pengacara, lawyer itu belum bisa untuk buka account. Ini kita sebut di broker lokal yang under Bapepti ya. Nah, kalau di M4 Market ya, apakah ada larangan-larangan pekerjaan tertentu dan apakah ada warga negara tertentu yang daftar di broker M4 Market? Oke. Setahu Bu Nersi aja ya. Iya. Betul. Untuk verifikasi mereka biasanya akan cek dari nama ya, dari semuanya. Dan kalau misalnya dari data nama atau tanggal lahir ada yang sama dengan mungkin salah satu nama yang berhubungan dengan politik. Nah, itu biasanya ya politik. Sama berarti. Sama ya. Masih bisa dikompensasi kalau mereka mau mengisi formulir PIP ya. Kemudian nanti ada beberapa dokumen yang nanti harus dilengkapi. Kalau mereka bersedia melengkapi itu nanti akan dilihat lagi daripada back office apakah bisa di-approve atau tidak. Jadi belum tentu 100% akan di-reject, belum tentu juga 100% akan di-approve, depends dari data yang nanti mereka akan verifikasi. Tetap ada solusi untuk mengisi formulir gitu. Oke, tapi nanti akan dicek lagi. Ulangin berarti yang berhubungan dengan politik. Betul, yang berhubungan dengan politik saya rasa termasuk polisi mungkin ya. Polisi juga termasuk ya, karena kan pemerintah ya. Itu juga mungkin dia diminta juga formulir khusus ya. Dan untuk verifikasi again itu kan tergantung daripada legalitas compliance, apakah itu sesuai dengan regulasi yang bisa di-approve atau tidak. Jadi tidak bisa jaminan juga akan di-approve dan tidak 100% juga akan di-reject. Kurang lebih begitu. Iya. Lalu untuk dari Bu Nersi sendiri, job desk-nya di sana di M4 Market itu lebih ke arah untuk mencari IB atau direct to client?
saya lebih fokus untuk ke IB. Lebih fokus untuk ke IB ya. Betul. Jadi mencari Tapi IB. saya tetap assist klien juga. Kalau mereka ada pertanyaan apapun, saya selalu membantu mereka, karena apalagi mereka kan nggak bisa bahasa Inggris kan, dan pasti saya akan bantu. Oh iya, justru Bu Nersi ada di sana supaya buat orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris kan. Klien Indonesia, betul. Iya, Bu Nersi bisa cover klien Indonesia. Jadi apakah Bu Nersi orang Indonesia satu-satunya di M4 Market? M4 Market di kantor pusat ya. Saya sendiri di Indonesia ada sih, cuman saya nggak bisa sebutkan namanya. Oh iya kita. Tapi di Indonesia ada kantor nggak M4 Market? Enggak. Nggak ada ya? Enggak. Oke. Lalu untuk platformnya sendiri, biasanya kan kita tahu ya, MetaTrader ini kadang terjadi requote lah, kadang terjadi apa itu satu lagi tuh slippage segala macam. Nah, bagaimana pengalaman Bu Nersi dengan IB Bu Nersi? Apakah kendala-kendala itu juga Ibu alamin, Bu Nersi? Iya, sometimes pasti ada. Tetapi so far yang saya lihat klien saya tidak terlalu banyak komplain dengan slippage yang besar. Saya rasa dengan broker-broker lain kita hampir sama, mungkin slippage-nya mungkin better, kecil. Dan kembali lagi biasanya kalau untuk IB mereka akan lihat spread untuk menyesuaikan daripada IB komisi mereka. Tetapi secara general kalau untuk klien mereka nggak ada yang komplain dengan platformnya M4 Market, tidak ada. Mereka bilang it's okay, untuk spreadnya M4 Market bagus kok. Mereka bilang begitu. Apakah M4 Market allow trading menggunakan expert advisor? Iya, diperbolehkan, allow. Mereka bisa pakai IE, robot, mereka bisa scalping juga kalau untuk ke kliennya. Jadi tidak perlu khawatir kalau mereka mau buka master copy, mereka mau buka pump, atau mereka mau trading sendiri, mereka bisa pasang IE mereka untuk platform M4 Market. Tidak ada larangan untuk tidak memperbolehkan menggunakan IE. Ini berarti nilai plus nih Bu Nersi. Soalnya tadi Endro ada lihat ya bahwa di M4 Market itu menyediakan pump, copy trade dan lain-lain ya tadi ya. Betul. Nah, itu yang mungkin nggak ada di broker lain. Coba Bu Nersi bisa tunjukin ya ke kita ya. Oke. Karena ini nggak semua broker ada nih, apalagi broker lokal nggak ada broker lokal nih. Oh ya. Iya nggak boleh mereka Bu. Broker lokal nggak boleh gini-ginian. Oke. Ya karena jadi fund manager ya, fund manager. Cuman kan kalau untuk ini kita ada MAM, kita ada PAM account, ya kan? Kita masuk ke MAM PAM account dulu. Jadi kalau untuk MAM atau PAM account ini lebih ke fund manager, mereka mentradingkan dana investor mereka ya. Mereka mentradingkan dana investor mereka. Nah, untuk PAM sendiri nanti ada surat penandatanganan kuasa oleh si investor sebelum mereka start untuk menginvestkan dana mereka yang ditradingkan oleh MAM atau PAM. Cara tanda tangannya gimana Bu? Kan mereka beda negara Bu. Nanti ada virtual tanda tangan sih, udah simpel. Jadi mereka bisa pakai tanda tangan pakai handphone, mereka tulis nama aja. Nanti bisa tinggal diklik download, nah tinggal tulis nama. Semuanya everything easy lah. Jadi sign virtual gitu ya? Iya betul, tidak perlu print, tapi mereka harus baca, mereka menyetujui bahwa dana mereka akan ditradingkan oleh si master PAM ataupun MAM-nya, begitu. Oke. Dan kemudian kita ada social trading. Copy trade tadi ya? Copy trade tadi ada iya, tadi? Betul. Copy trade ini kita masuk ke partnership. Nah ini ya? Ini ya, social trading. Ini M4 Market, copy trade, social trading. Nah, untuk copy trading seperti yang Mas Andrew bilang, apakah diperbolehkan pakai IE atau robot? Diperbolehkan bagi master copy kalau mereka mau trading. Katakan misalnya mereka mau buka account premium karena mungkin spreadnya lebih rendah untuk mereka dapatkan dan komisinya cuma $5. Mereka bisa buka account premium, kemudian mereka bisa buka account master copy.
tersedia di MT4 ataupun MT5. Kita juga ada social trading yang mereka bisa login dari website, atau mereka juga bisa download dari handphone untuk social trading M4 Markets. Jadi bisa dibilang lebih bagi fund manager yang mereka mempunyai stabil profit atau IE mereka bagus, sangat rekomendasi mereka bisa buka copy master di M4 Markets, dan mereka bisa setup berapa persen untuk mereka profit sharing ya kepada follower mereka. Wah, canggih ya. Ini jarang ada di broker-broker lain nih. Oh ya, di broker lokal tidak ada ya? Ya nggak mungkin ada ini, Bu. Broker lokal gitu. Oke. Broker lokal tuh kayak PAM, terus Copy Trade itu nggak ada, nggak boleh. Memang di broker lokal nggak boleh. Di broker broker luar pun hanya beberapa yang punya fasilitas ini. Karena Andrew tahu banget ini. Jarang ada yang punya copy trade ya. Ini. Iya. Biasanya kalau klien-klien Andrew mau copy trade, mereka langsung ke MKL5. Via MKL5. MKL5 itu ya. Ya, forum MKL5 biasanya lewat situ. Nah, lalu untuk tradingnya sendiri, produknya itu tersedia apa saja, Bu Nersi, di M4 Market? Produknya ya, oke. Tadi kan untuk jenis account trading kita ada 4. Kemudian yang paling banyak dipakai yang mana, Bu? Dari klien Indonesia, Bu? Kalau IB ya, kalau IB itu pasti kliennya ambil standard account. Kenapa? Karena komisinya lebih besar. Komisi untuk IB. Oke, kalau klien pilihnya mana? Klien lebih suka raw count. Raw count itu spreadnya start dari 0, kemudian komisi cuma $7. Jadi lebih low cost ya untuk klien, karena mereka bisa start deposit $500. Tetapi kembali lagi, jika klien yang mungkin dia punya dana besar, mereka bisa ambil premium. Tapi bisa dibilang average klien mereka suka yang raw account. Biasanya Bu Nersi, saya potong ya, karena kan saya antusias banget ini sama penjelasan Bu Nersi. M4 Market ya. Ya, biasanya kalau klien atau IB itu mereka dari apa yang Ibu Nersi tawarkan, mereka biasanya ada permintaan apa, ada nego-nego apa di luar dari IB nih. Kita berbicara tentang IB ya. IB dulu ya berarti. IB ya. Mereka negonya apa biasanya? Negonya biasanya rebate IB, kemudian mungkin support IB bisa kita sediakan support IB. Kemudian kalau mereka mungkin request untuk event, kita juga bisa kasih. Kalau mungkin mereka juga request merchandise untuk event, kita juga bisa kasih. Untuk IB sendiri tergantung bagaimana nanti kita diskusi apa yang mereka perlukan, dan kembali lagi apakah memang manajemen bisa approve, karena saya harus transparan di sini. Semuanya harus win-win solution ya antara IB dan manajemen. Saya tidak bisa menjanjikan offer kepada IB, karena kita juga harus lihat dari sisi perusahaan gitu kan, apakah memang itu masuk kedua belah pihak. Jadi so far IB saya it's okay dengan untuk M4 Markets, dan bisa dibilang kita kasih rebate yang tidak rendah sih. Kita start $5 per lot untuk IB komisi. Kemudian kalau untuk broker, kita tidak mau meminta minimal aktif klien. Katakan misalnya IB dia baru start bawa 2 klien trading, kemudian 2 klien ini trading katakan 5 lot, maka dia sudah langsung dapat 5 kali $5 itu sudah masuk ke walletnya, dan IB sudah bisa langsung tarik dananya kapan saja, karena untuk broker lain untuk pembayaran komisi IB biasanya itu mingguan. Iya. Sementara di M4 Markets tidak, anytime mereka bisa tarik ke komisi IB dari wallet selama memang itu sudah ada masuk komisinya. Ya biasanya langsung ya, dia kalau ada komisi langsung ke kabinet berarti. Langsung masuk. Kalau di broker lain tidak, mereka harus menunggu. Oke, dana masuk, mungkin komisi masuk, tapi mereka tidak bisa withdraw sebelum 1 minggu. Betul. Kalau di sini mereka bisa.
Di handphone market bisa. Saya juga alamin itu, minimum berapa account, minimum berapa amount, kita alamin ya kan. Betul, minimal 3 klien ya kan, 3 klien aktif. Gitu. Kalau misalnya baru 2 klien, mereka komisinya akan pending sampai 3 klien. Nah, ya kan? Iya. Broker tetangga itu begitu, minimal 3 aktif klien, kemudian komisi akan dibayar mingguan. Baru bisa mereka melakukan withdraw untuk dari wallet IB-nya. Sementara di M4 Market, any client yang dibawa IB, berapapun klien yang dibawa IB, apakah itu satu klien, baru satu klien, dan kliennya sudah trading 3 lot, itu sudah langsung masuk ke walletnya, ke wallet IB, dan kalau IB mau tarik pada hari yang sama juga nggak ada masalah, bisa. Lalu untuk withdrawal, apakah harus dari ada berapa cara, Bu Nersi? Untuk withdrawal ya. Untuk withdrawal ini kita masuk untuk Indonesia ya. Ya, kita bahas bisa lihat Indonesia, screen saya yang M4 Markets nih Mas, kelihatan, yang ini kelihatan. Dashboardnya kelihatan ya. Ya. Oke. Ini saya klik deposit, bisa kelihatan deposit dana? Kelihatan. Ini yang bisa, yang muncul dashboardnya. Deposit and withdrawal. Betul. Deposit and withdrawal ya. Ini, yang ini coba saya lihat yang mana nih sekarang. Nah, udah muncul. Wih, banyak ya. Bank Wire, B2B Pay, Let No Pay, Visa, virtual. Ini jarang-jarang yang lu denger nih, Bu. Oke, ini untuk metode deposit ya, metode deposit untuk Indonesia itu lebih lengkap di dashboard kliennya. Untuk Bank Wire mungkin saya tidak terlalu rekomendasi ya, karena Kenapa? Dia butuh 5 hari kerja dan di charge. In case kalau depositnya mungkin more than 10K, bisa pakai Bank Wire, tapi biasanya itu akan ada ini ya, ada mungkin verifikasi ya kalau untuk dana besar. Tetapi kalau untuk yang katakan misalnya 5K, 10.000K, mereka masih bisa pakai online banking. Maksudnya transfer antar bank ya? Ya, transfer antar bank. Yang mana menunya, Bu? Klik BCA ini online banking ini option untuk deposit 1. Ya? Ini untuk deposit withdrawal sama sih. Sama. Jadi kalau depositnya klien menggunakan online banking, mereka harus withdraw menggunakan online banking. Jadi sumbernya harus sama. Satu pintu maksudnya gitu ya? Satu pintu, menghindari money laundry yang mereka bisa pakai untuk orang lain kan. Jadi harus sama. Jadi satu sumber. Kalau mereka deposit dengan online banking, mereka harus withdraw dengan online banking juga. Kalau mereka, sorry Bu, ada 2 itu Bu. Online banking option 1 sama lokal online banking, bedanya apa ya? Sama sebenarnya. Mungkin ini yang satu beda PSP saja ya, tapi sama sih, mereka bisa pakai klik BCA, mereka bisa pakai internet banking pada dasarnya. Kalau online banking itu pada dasarnya mereka pakai internet banking. Sementara kalau untuk virtual, mungkin saya bisa sarankan yang ini, pembayaran bank ATM begitu. Ini virtual maksudnya itu ya, pakai pihak ketiga ya? Gitu ya? Pihak ketiga ya, virtual juga di sini bisa. Jadi mungkin kita bisa coba klik ya. Mungkin yang ini. Yang penting kalau Indonesia kan pakainya bank lokal Bu, biasanya. Betul. Hampir semua klien saya pakai bank lokal. Antara bank lokal atau kartu kredit, biasanya umumnya itu. Kalau kartu kredit mungkin saya tidak rekomendasi. Bisa sih, cuman nanti untuk depositnya kalau memang klien mau pakai deposit pakai kartu kredit nggak masalah. Cuman kalau dia deposit 5K atau mungkin $1,000, kemudian dia profit katakan misalnya $300, itu kita akan kembalikan yang 1.000-nya saja dulu. Yang 1.000-nya saja. Gitu. Jadi harus sama. Kalau untuk lokal bank, berapapun mereka tarik dari dana yang mereka initial deposit nggak masalah, selama mereka menggunakan sumber yang sama. Tapi kalau untuk kartu kredit, kalau lewat kartu kredit, Bu Nersi, mereka misalnya deposit 1.000 nih, habis itu profit jadi 2.000, misalkan gitu ya. Kan Ibu bilang tadi hanya bisa withdrawal yang 1.000. Masuk ke credit card.
Iya, seribunya nanti gimana caranya? Withdrawnya? 1.000-nya nanti akan diminta untuk masuk ke online banking lokal banknya. Jadi si klien nanti harus mengirim data bank mereka, mungkin screenshot daripada bank online banking yang mereka atau bank statementnya mereka untuk nanti apakah itu dan data si bank klien, baru nanti kan mereka akan ditransfer profitnya. Jadi berarti saya mungkin verifikasi tidak lagi ya? Ya, makanya itu yang saya bilang kalau memang ada mungkin yang pakai kredit card tapi tidak terlalu banyak ya. Lebih bagus saya sarankan pakai lokal bank atau kripto, bisa pakai Ethereum atau USDT, di mana di sini kelebihan M4 Market untuk mereka pakai kripto yang USDT untuk biaya depositnya kita cover. Jadi mereka tidak dikenakan biaya. Sementara broker lain itu ada yang charge $1. Broker lain. Iya, kalau di sini enggak. Kita cover. Di sinilah kelebihan M4 Markets kalau mereka mau menggunakan kripto juga gitu. Iya. Lalu ya mungkin sebagai penutup Bu Nersi ya, kira-kira Bu Nersi kalau misalnya nih ada yang nonton dan mereka tertarik dan mereka mau coba untuk deposit entah itu sebagai IB atau sebagai klien, gimana cara hubungin Bu Nersi? Mungkin Ibu Nersi bisa lagi kontak, nanti kita akan tulis di video. Boleh mungkin bagaimana ya? Saya bisa kasih, kalau untuk Neo IB biasanya saya lebih komunikasi dengan WhatsApp ya. Dengan WhatsApp. Nomornya Bu? Nah, saya bisa kasih, tunggu, saya tidak terlalu hafal nomor saya. Oke. Berarti nomornya udah nomor Cyprus. Nomor Cyprus, betul. Nomor Cyprus. Kalau nanti kita tulis berapa Ibu nomornya? Betul boleh. Plus berapa? Plus 357 atau mau saya tulis di chat? Apa Ibu sebutin aja, nanti kita tulis juga di video. Oke, boleh. Untuk nomor saya, nama saya Nersi ya, BDM daripada M4 Markets. BDM nomornya, ya Business Development, plus 357 999 kali 86181. Ya, karena jarang saya dapat teman yang terus terang dari Indonesia langsung kerja di Cyprus gitu, jarang, makanya begitu. Jarang ya. Andrew bisa dapat kontak Bu Nersi, wah ini harus dibagi nih ceritanya gimana nih gitu loh. Gitu ya, wah. Saya appreciate dengan pujian dari Mas Henry. Oke, ini untuk link saya. Ini bagaimana, tinggal enter aja ya. Ya, nanti saya akan masukin ke deskripsi di YouTube. Kita akan masukin. Oke, perfect. Nah, ya saya sudah. Ya, untuk terakhir ya Bu ya, konsep kerja di sana, atasan Ibu itu orang Cyprus langsung atau negara? Macam-macam. Iya betul. Teman-teman juga dari macam-macam negara. Betul. Oke. Ya sudah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih atas. Terima kasih banyak Mas Andrew. Dan juga semoga sukses di M4 Marketnya, dan semoga teman-teman yang nonton bisa menangkap opportunity ini. Andrew sudah mendapatkan cerita yang sangat-sangat berharga dari Bu Nersi, dan mereka bisa langsung kontak Bu Nersinya sendiri, ya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Salam kenal buat teman-teman. Ya. Thank you. Ya, oke. Makasih ya Bu ya. Saya tutup ya Bu. Sama-sama. Ya.